Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriliza Andini, kelas 3B MPM 2114347071, Prodi PGSD, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Sutarini SPD MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi kelompok 2 dengan judul Kepemimpinan Pendidikan dan kelompok 3 dengan judul Survei Pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kepemimpinan adalah pemimpin pada suatu lembaga satuan pendidikan. Tanpa kehadiran kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan termasuk pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, fungsi instruksi, kedua fungsi konsultasi, ketiga fungsi partisipasi, keempat fungsi delegasi, kelima fungsi pengendalian. Berikutnya yang ketiga ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan partisipatif, kedua gaya kepemimpinan oktokratif, yang ketiga gaya kepemimpinan laissez-faire, yang keempat gaya kepemimpinan transformatif, yang kelima gaya kepemimpinan karismatik, yang keenam gaya kepemimpinan militaristis, yang ketujuh gaya kepemimpinan paternalistis, yang kedelapan gaya kepemimpinan visioner. Kemudian ada model-model kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada manajerial, yang kedua partisipatif, yang ketiga transformation, yang keempat interpersonal, yang kelima transaksional, yang keenam postmodern, yang ketujuh kontingensi, yang kedelapan moral, yang kesembilan pembelajaran. Dan yang terakhir ada pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan sifat, penekanan pada atribut-atribut pribadi dan pemimpin. Yang kedua, pendekatan perilaku, memperhatikan secara serius apa sebetulnya yang dilakukan oleh para pemimpin dalam menjalankan aktivitas mereka. Yang ketiga, pendekatan pengaruh kekuasaan, sudut pandang keberhasilan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain disebabkan adanya kekuasaan dari pemimpin. Yang keempat, ada pendekatan situasional, pendekatan pada ciri pribadi pemimpin dan situasi serta mencoba untuk mengatur, memperkirakan ciri pribadi. Yang ketiga, supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision yang terdiri dari dua perkataan, super dan passion. Super berarti atas atau lebih, sedangkan passion berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu, secara etimologis supervisi atau supervision berarti melihat atau meninjau dari atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan orang yang memiliki kelebihan terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahan. Selanjutnya, ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi bidang kurikulum, kedua bidang kesiswaan, ketiga supervisi bidang kepegawaian, yang keempat supervisi bidang sarana dan prasarana, yang kelima supervisi bidang keuangan, yang keenam supervisi bidang humas, yang ketujuh supervisi bidang ketatausahaan. Berikutnya tujuan supervisi pendidikan, peningkatan mutu layanan sekolah melalui pemberian layanan, fasilitas, dan bantuan kepada kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mengajarnya, serta mengembangkan potensi kualitas guru. Kemudian fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, mengordinasikan semua usaha sekolah untuk peningkatan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah dan guru-guru. Yang ketiga, memperluas wawasan pengalaman guru-guru dalam pembelajaran. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif untuk peningkatan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Yang kelima, menyediakan fasilitas dan penilaian dari yang diperlukan secara terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar secara terus-menerus. Yang ketujuh, pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Peran supervisi pendidikan merupakan kegiatan utama pendidikan di sekolah sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran.
Prinsip supervisi pendidikan yang pertama prinsip ilmiah, yang kedua prinsip demokratis, yang ketiga prinsip kerjasama, yang keempat prinsip konstruktif dan kreatif. Selanjutnya pendekatan dalam supervisi. Yang pertama pendekatan detektif, yang kedua pendekatan non-detektif, yang ketiga pendekatan kolaboratif. Dan yang terakhir langkah-langkah supervisi pendidikan. Yang pertama pertemuan pendahuluan, yang kedua pelaksanaan latihan mengajar dan observasi, yang ketiga mengadakan analisis data, yang keempat diskusi memberikan umpan baik. Oke, baik, sekian materi atau ringkasan yang saya jelaskan dalam minggu ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.